Jika air itu simboliknya ilmu, maka gelas itulah pemikiran. Kalimat ini walaupun ringkas, ia memuatkan sebuah dunia yang sangat luas, yaitu mengenai dunia simbol, makna, dan pertanyaan yang menggugah tentang hubungan antara manusia dengan ilmu. Dalam budaya terdahulu, air itu bukan sekadar cecair fisikal. Ia merupakan simbol kehidupan. Ia turun dari langit, mengalir di bumi, menyerap ke dalam tubuh, lalu menjadi sebahagian daripada darah, emosi, dan kesedaran manusia. Tanpa air tubuh pun mati, tanpa ilmu akal pun kering. Tanpa keduanya manusia hanya tinggal rangka, malah tidak terhad kepada manusia sahaja, bahkan tumbuhan, haiwan, dan segenap makhluk semuanya tercipta dari air. Sementara air memberi kehidupan, gelas adalah perkakas yang menampungnya. Gelas tidak mengubah sifat air, tetapi ia menentukan berapa banyak air yang dapat ditadah, bagaimana bentuk yang ditampilkan, dan untuk siapa ia layak diberikan. Jika air adalah ilmu, maka gelas ialah pemikiran di mana ruang itulah yang menerima, menyimpan, dan menyampaikan makna. Air tidak memilih siapa yang akan dituangnya. Ia tetap hinggap, sama ada pada yang bersih maupun yang kotor. Ia mengalir dari tanah tinggi ke tanah rendah. Makanya, jika mahukan air, tadahlah dari bawah. Jika menginginkan ilmu, merendah dirilah di hadapan yang bijaksana. Masakan menuang air itu, posisi teko lebih rendah dari paras cawan. Air adalah gambaran rahmat ilmu. Ia terdedah kepada sesiapapun, tapi hanya yang benar-benar bersedia sahaja yang akan menerima manfaatnya. Kalau engkau berlagak pandai di hadapan para ilmuwan, tiada siapa yang akan mengajarkanmu, karena fikir mereka kau sudah pandai, tak perlu lagi diajar segala macam. Hujan bukan terbit dari tanah, ia jatuh dari langit. Air juga sifatnya merendahkan diri. Ia mencari tempat yang paling rendah untuk terus mengalir. Begitu juga dengan ilmu. Ia tidak datang kepada yang sombong, tetapi kepada yang merendah hati. Jika kau merasa hina di posisi rendah, tidak tunduk kepada yang lebih mengetahui, maka usah diharapkan rahmat hujan. Berasa serba cukuplah engkau dengan ilmu yang sedia ada, sambil menyangka telah penuh ilmu di dada. Air sentiasa berubah dari hujan menjadi sungai, dari sungai menjadi uap, dan dari uap kembali menjadi awan. Ilmu juga begitu. Ia dinamik, hidup, dan tidak mampu pegun pada satu bentuk selama-lamanya. Ia pun mempunyai tahap-tahap atau proses tertentu, bagaimana suatu dasar ilmu itu, dari bentuk teori, berubah menjadi sebuah fakta, yang akhirnya tidak dapat dinafikan. Gelas bukan setakat medium untuk menyimpan air semata, tetapi penentu kepada dengan cara apa air itu akan dihidang dan dinikmati. Dalam psikologi, gelas melambangkan struktur kognitif manusia, yakni bagaimana seseorang memproses maklumat, menyusun pengalaman, dan memberi makna kepada dunia. Ada orang yang kecil gelasnya, cepat penuh dan cepat melimpah. Ada yang gelasnya luas, boleh menerima pelbagai rasa dan ragam. Tapi ada juga yang gelasnya retak, dituang air, namun entah kemana lesap. Sejenis manusia yang tidak peduli akan pentingnya perihal pengetahuan. Sombong pada ilmu. Gelas juga bisa kotor, maka ilmu yang dimasukkan akan bercampur dengan racun yang tersisa. Ibarat setitik nila
yang mencelakan susu sebelanga. Begitu juga dengan pemikiran, jika dibina atas trauma, kebencian, atau taklid buta, maka ilmu sebenar akan tercemar sebelum sempat memberi manfaat kepada diri atau orang lain. Cuci dulu sebersih-bersihnya gelas itu sebelum dituang ilmu. Jika terlajak tuang tak boleh diminum, harus dibuang kesemuanya nanti. Kita hidup dalam zaman limpahan informasi, ideologi, maupun doktrin. Dunia digital telah berjaya menjadikan segala jenis ilmu hanya sedetik di hujung jari. Tapi anehnya, kita semakin kekeringan makna serta kian pupus identiti. Nampak seperti berpendidikan dari gaya berpakaian, tapi kosong pemikiran bila melihat bicara atau tingkah. Kenapa? Karena masalah kita bukanlah kekurangan air, tetapi disebabkan gelas yang tak layak menadah. Ramai yang jahil, bagaimana cara untuk berpikir, karena majority hanya diajar apa yang harus difikirkan. Gelas pemikiran itu tidak dibina untuk menyaring, ia hanya berfungsi demi menampung. Maka tidak hairanlah jika yang masuk itu bukan ilmu, tetapi semata propaganda dan keraguan, atau bisa dikenali juga sebagai air batil. Metafora air dan gelas ini muncul sebagai kunci untuk menyusun semula cara kita memahami peranan akal, hati, dan ilmu dalam kehidupan. Ia mendesak kita untuk bertanya, apakah gelas kita sudah cukup bersih? Adakah kita benar-benar menampung ilmu atau hanya menerima bulat-bulat air tanpa merasa isinya? Apakah bentuk gelas kita itu membenarkan aliran atau ia telah tertutup oleh ego, ketakutan, dan prasangka? Ilmu itu terkadang bagai hujan. Ia akan terus menuruni, sama ada secara renyai ataupun lebat. Namun tidak semua tanah akan berhak menyubur. Ada yang menyerap untuk kekal lembab. Ada yang menolak, akhirnya menuju kontang. Ada yang tenggelam, lalu mati lemas, terkapai-kapai. Oh, hampir terlupa. Sebelum merasakan nikmat hujan, telinga harus terbiasa dengan dentum guruh ya. Demikianlah manusia. Ada yang menjelma tasik justru menenangkan jiwa yang mencari damai. Ada yang selaku sungai kemudian mengalirkan manfaat buat khalayak. Tapi ada juga yang teringin memeran longkang, dipenuhi sisa kumbahan, malah tanpa sedikit segan mengakui dirinya bijak. Salah faham terhadap diri sendiri namanya. Sebelum kita menuntut lebih banyak ilmu, tanyalah terlebih dahulu, sudah bersediakah gelasku? Seuncang teh dan setuang susu boleh bikin teh tarik secawan. Kalau cawan itu sebuah pemikiran, air masak itu ilmu yang matang, susu pekat itu gaya hidup yang batil, serbuk teh itu cara hidup yang hak, bagaimana kurang manis ditarik-tarik tukang. Segumpal tepung uli lelah diperam. Atas pelantar berminyak, ada tangan yang meneibar nipis-nipis. Andai tepung itu berakal budi, minyak masak itu kejahilan, betapa lemak lagikah kuah kari dicicah roti. Buih lebih bicara, pecah jua. Molek timun nasi lemak, terpinggir tak disapa. Biar pedih kata sundal merejam, dari berbahagi salam dalam dendam.